Bang Cis, apa bedanya ikan cupang yang tak layak, ikan cupang yang standar, sama ikan cupang yang bagus? Karena sebenarnya kalau misalnya saya mau nanya-nanya, ini ikan cupangnya masuknya ke kelas apa ya Bang? Apakah ini menurut Abang bagus? Apakah ini menurut Abang biasa aja? Apakah menurut Abang ini tidak layak? Mari kita bedah. Jadi kalau ngomongin tentang ikan cupang tidak layak, menurut Ane pribadi, jadi ikan cupang yang tak layak itu ikan cupang yang memang cacat, ada kelainan fisik, entah dia berenangnya gini, entah dia nggak mau ngedok, entah apa segala macam. Pokoknya dia mempunyai kelainan fisik sama dia cacat, atau dia punya penyakit-penyakit bawaan, misalnya kutil, misalnya matanya nggak ada atau gimana. Nah, itu biasanya ikan-ikan yang tidak layak itu biasanya nggak pantas untuk dijual. Nah, kalau misalnya kayak gitu diapain Bang? Nah, kalau misalnya ikan cupang yang kayak gitu, sebenarnya sih ditungguin aja sampai gede. Kenapa ditungguin sampai gede? Karena ikan-ikan cupang yang kayak gitu, kalaupun nanti warnanya bagus, kalaupun nanti warnanya enak, gedein aja. Nanti kalau udah digedein, akhirnya kalian bisa ngawinin atau kalian bisa nerusin gen-gen itu tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya ikan cupang kalian memang dalam artian tidak layak karena cacat, karena kena penyakit, gedein aja dulu. Nanti kalau pas sudah gede, dilihat apakah dia layak untuk dikawin atau tidak. Kalau misalnya dia layak untuk dikawinin karena warnanya bagus, karena badannya formnya lebar, atau biasanya sih itu ngebawa gen-gen yang bagus kelihatan dari warnanya, nah itu kawinin aja. Yang kedua, ikan standar. Ikan standar ikan-ikan yang di si A ada, di si B ada, di si C ada, di si D ada. Jadi ikan standar itu kalau misalnya kita lihat, wah itu mah udah 1001 lah gitu kan. Ada semuanya di situ. Jadi kalau ikan-ikan standar itu kalian mau ngebreed apa aja keluarnya itu, kalian ngebreed ini keluarnya itu. Jadi ikan standar itu bisa dibilang nggak istimewa lah ya. Nah kalau ikan-ikan standar itu layak untuk dijual, cuman memang harganya ya kisaran sosol lah, nggak bisa di atas MM-an. Terus yang ketiga ngomongin tentang ikan cupang bagus. Nah kalau ikan cupang bagus itu dilihat dari 3. Kalau dari segi spesifikasi dari Ane pribadi ya. Jadi yang pertama itu adalah ikan cupang yang memang enak dilihat. Nah kalau ikan cupang yang enak dilihat itu terdiri dari 2. Yang pertama warna, yang kedua proporsionalnya. Jadi kalau warna itu ngomongin tentang ya dia kereng, dia warnanya pekat, dia perpaduan warnanya itu bisa dibilang unik lah. Nah itu ngomongin tentang warna. Terus yang kedua proporsional. Kenapa ngomongin tentang proporsional? Nah ngomongin tentang proporsional ini ngomongin tentang nggak terlalu banyak gelapnya, nggak terlalu banyak apa-apanya, tapi proporsional aja gitu, enak dilihatnya gitu. Terus bisa juga kalau ngomongin tentang warna, kalau ikan cupang bagus itu biasanya akan semakin banyak warnanya, akan semakin berantakan warnanya, itu akan semakin enak, akan semakin bagus. Kebukti koi multicolor, koi galaksi, apalagi ya, avatar, itu kan sebenarnya warnanya tuh ribet ya kan, warnanya tuh banyak gitu kan. Nah akan semakin banyak warnanya, akan semakin ribet warnanya, itu akan semakin bagus. Terus yang kedua adalah akan semakin sedikit warnanya, akan semakin satu warnanya, itu akan semakin bagus. Contoh, kalau kita ngomongin tentang yang warna-warna solid, itu kan warna cuma ada 1 kan. Nah, ketika warnanya ada cuma 1, itu cupang udah bisa dikatakan bagus. Setuju lah ya. Ikan solid merah, ikan solid putih, ikan solid hitam. Kalau misal ada warnanya dikit, jadi nggak bagus lagi. Tapi kalau misalnya dia warna itu cuma 1, itu dia ikan cupang yang enak, ikan cupang yang bagus. Nah, dari ikan cupang yang bagus tadi, itu kan tadi kita udah ngomongin tentang warna. Terus yang kedua kita ngomongin tentang form ini juga banyak yang sering salah nih ya. Sebenarnya itu form sih ya, form itu kan bentuk badan ya. Jangan disebutnya foam atau from. Kalau from itu kan dari. Foam itu apa? Foam busa. Form. Ya kita bahasa simpelnya bentuk badan.
atau buntut. Nah, semakin enak akan semakin enak buntutnya, akan semakin bagus ikan cupangnya. Tentu dong, akan semakin proporsional buntutnya, akan semakin bagus dia ikan cupangnya. Tapi kalau misalnya dia udah ngomongin udah ngomongin bentuk badan, itu udah ngomongin tentang kriteria ikan cupang kontes. Nah, jadi kalau misalnya ikan cupang kontes itu ikan cupang yang udah masuk terstandar. Nah, buntutnya kayak apa, warnanya kayak apa, itu ada tuh, nanti tinggal baca lagi. Nah, dari 3 itu tadi ya, cupang bagus kan tadi ngomongin tentang 3 tadi warna. Kalau warna ngomongin soal mata. Kalau misalnya dia berantakan sekalian, standar sekalian, atau satu warna sekalian. Itu ngomongin tentang warna. Terus yang kedua kita ngomongin tadi tentang form atau ikan cupang yang terstandar, ikan cupang yang buntutnya tuh enak, buntutnya tuh asik gitu kan. Terus yang ketiga ini perpaduan antara warna dan bentuk badan, bentuk badan dan bentuk buntut. Bayangin aja kalau cupangnya udah mah enak warnanya, udah mah enak buntutnya, udah gitu dua-duanya juga saling melengkapi. Udah mah warnanya enak, udah mah buntutnya enak. Wah, ikan cupang kalian akan semakin enak dong. Oke? Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.